Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhair Pakana, mengajak bangsa Indonesia untuk flashback sejarah tembakau dan rokok di dunia yang berdampak ke Indonesia. Dan dirinya juga menegaskan industri rokok merupakan Dracula ekonomi. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Tembakau berubah menjadi salah satu komoditas unggulan kolonial. Ya, tembakau mulai ditanam secara masif dan ditanam secara sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Kemudian kolonial memonopoli tumbuhan berdaun lebar di tanah air. Kalaupun di luar kolonial itu orang-orang Cina juga menanam di seputar Batavia. Itu sejarah awal masuknya tembakau atau rokok di tanah air kita. Dan sekali lagi ini bukan budaya bangsa kita, bukan kearifan bangsa kita. Ini untuk menganulir persepsi banyak orang, publik mengatakan bahwa ini budaya lokal kita, khasanah kearifan. Sejarah membuktikan itu adalah impor dari India, kemudian ke Eropa, Filipina, kemudian ke tanah air kita. Nah, bagaimana keadaan saat sekarang ini? Saat ini terdapat fakta, saya baca beberapa studi tentang hubungan rokok dengan kemiskinan. Bahwa terjadi surplus ekonomi masyarakat kelas bawah bergeser menjadi surplus ekonomi pemilik modal. Jadi ada sistem pergeseran ke pemilik modal atau industri rokok. Dalam pendekatan teori strukturalis, terjadi apa yang disebut dengan disarticulate socio-economic structure, di mana masyarakat miskin ini adalah perokok, petani tembakau, tadi disampaikan di video, kemudian buruh industri rokok, dan anak-anak berkontribusi signifikan mendongkrak surplus profitabilitas industri rokok besar. Tentu ini mirip atau tidak jauh beda dengan sistem kultur stelsel tanam paksa di zaman VOC di Hindia Belanda, dan itu masih diawetkan sampai 4 dekade belakangan ini, di mana para orang kaya terkaya di tanah air kita, konglomerat terkaya di tanah air kita, itu kaya raya dan belum bergeser karena kontribusi dari perokok miskin, petani tembakau, buruh industri rokok, kemudian anak-anak, serta perokok pasif. Inilah yang saya sebut dengan Dracula ekonomi. Konglomerat kaya yang tidak pernah bergeser dalam 5 besar terkaya itu menghisap, ibarat vampir, menghisap darah rakyat orang-orang miskin, mirip dengan apa yang terjadi zaman Belanda dan sampai sekarang tidak bergeser. Itu sebagai refleksi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, data-data yang teranyar belakangan ini, pertama perlu saya sampaikan, harga rokok di Indonesia termasuk salah satu negara termurah setelah Pakistan, kemudian juga Vietnam, Nicaragua, Kamboja, Filipina, dan Kazakhstan, kemudian kita. Sementara komposisi rokok di dunia 80% adalah negara-negara miskin dan berkembang. Ini data. Kemudian yang kedua yang menarik adalah data profil kesehatan Indonesia, ya, tahun 2018 itu menyebutkan Indonesia memiliki komposisi penduduk muda didominasi oleh
33 juta anak usia dini atau balita. Sementara sekitar 90 juta jiwa warga Indonesia adalah perokok. Sehingga Indonesia dinobatkan peringkat pertama. Tadi puisinya Pak Taufik Ismail, kita adalah Firdaus, surganya para perokok di dunia. Sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar, ada 43 juta anak menurut riset ini terpapar. 11,3 juta diantaranya anak berusia di antara 0 hingga 4 tahun. Anak yang terpapar asap rokok akan memiliki pertumbuhan badan tidak optimal, terancam stunting. Selain itu, harga rokok yang murah dan aksesibilitas ya yang mudah dijangkau, juga maraknya iklan, kemudian juga promosi dan sponsor rokok di tempat umum